Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Karena masih ada suasana lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak melanjutkan lagi sementara kajian kitab, ya mungkin karena suasana lebaran kita ganti dengan yang tematik sebagaimana yang diminta oleh panitia, dan kita insyaallah sekedar untuk wadzakir fa inna dzikra tanfa'u al mu'minin, insyaallah berkaitan dengan pelajaran akidah dari bulan suci Ramadan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, lebih dari setengah bulan kita telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah masih banyak ingatan kita tentang kenangan-kenangan indah di bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kata para ulama, bulan suci Ramadan itu ibaratnya seperti madrasah, tempat penggemblengan, tempat pelatihan. Banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadan. Kalau yang berkaitan dengan akhlak, insya Allah sudah banyak disampaikan oleh para khutbah, bahwasanya bulan Ramadan melatih kita bersabar, melatih kita untuk betul-betul bisa mengisi waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jarang disampaikan pelajaran berharga tentang akidah dari bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan ini sangat amat kental juga dengan pelajaran-pelajaran akidah. Bagaimana tidak, dalam ayat-ayat, hadis-hadis tentang puasa itu banyak penggemblengan pelajaran tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka
pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk kita mempelajarinya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, pelajaran akidah tersebut berkaitan erat dengan al-iman billah. Sebagaimana antum pelajari akidah Islam, akidah Ahlussunnah, itu adalah 6 rukun iman secara global. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'si wa al-qadar khairi wa syarrihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah akidah kelompok yang selamat, al-firqah najiyah, yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah mereka? Yaitu 6 rukun iman tadi. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan 6 rukun iman ini tercantum dalam pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yang berkaitan dengan al-iman billah. Rasulullah SAW dalam hadis tentang masalah puasa, salat tarawih, dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh imanan, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam syarah beliau tentang hadis ini, imanan billah, didasari oleh iman kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Rasul lanjutkan dalam hadis tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri salat malam, salat tarawih dengan didasari oleh imanan billah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini penegasan dari Rasul. Ramadan penuh dengan apa? Imanan billah. Dan iman kepada Allah seperti yang sudah kita ketahui berkaitan juga dengan 3 apa? At-tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang paling ditekankan dalam ibadah Ramadan itu berkaitan yang pertama dengan tauhid al-uluhiyah, penggemblengan tentang tauhid al-uluhiyah. Dan ini tergambarkan dalam yang pertama ayat masalah puasa Ramadan, surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu, wahai Nabi Muhammad, tentang diriku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini ayat yang berkaitan dengan puasa. Allah tegaskan tentang masalah doa harus kepada Allah. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Ini penggemblengan tauhid al-uluhiyah. Ibadah harus kepada Allah. Dan kata Rasul, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Allah juga mengatakan, jangan engkau berdoa kepada selain Allah
yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk minal dzalimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin, termasuk orang musyrikin. Ini penggemblengan tauhid al-uluhiyah dalam ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Seorang yang memahami ayat seperti ini, tidak mungkin dia berdoa kepada Nabi, tidak mungkin dia berdoa kepada wali yang telah mati, ataupun tawassul kepada yang telah mati, baik Nabi atau wali. Sebagian orang mengatakan kami nggak berdoa kepada Nabi, nggak berdoa kepada wali, cuma titip doa. Wahai wali, sampaikan doaku kepada Allah. Ini juga sama bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan demikian. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah mengatakan tentang kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Walladzina takhadu min duni auliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang yang mati tersebut, namun mereka hanya sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah menvonis mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan difatwakan oleh sebagian dai-dai penyesat umat. Yaitu apa? Tidak apa-apa tawassul dengan orang yang mati, dengan wali. Kan mereka orang suci, orang yang dekat dengan Allah. Kita kan penuh dengan dosa. Kata mereka yang nggak boleh itu langsung minta kepada wali. Padahal kalau dia pikir sejenak, ketika dia mengatakan wahai wali fulan, sampaikan doaku, itu juga artinya apa? Minta kepada wali tersebut. Ini sekali lagi hati-hati. Yang ini juga pernah kita atau bahkan sering kita dengarkan dari dai-dai penyesat umat itu, menyesatkan umatnya dengan kata-kata nggak apa-apa tawasul dengan orang yang mati karena dia wali dekat dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Allah katakan dalam ayat tentang puasa tadi, Allah qarib, dekat. Langsung doa kepada Allah, minta langsung kepada Allah. Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Tidak boleh meminta perantara wali-wali ataupun selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini penggemblengan tauhid al-uluhiyah dalam ayat tentang puasa. Wajib berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia dalam berdoa kepada Allah. Allah qarib ujibu da'watad da'idah da'an. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa? Yang bisa mengabulkan hanya Allah. Ujibu da'wata da'idah idza da'a. Ini penggemblengan tauhid dalam ayat puasa Ramadan. Demikian pula kalau antum merenungkan kembali, apa di antara hikmah orang itu diwajibkan puasa? Dalam ayat tentang puasa juga. Sudah lupa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini di antara hikmah Allah mewajibkan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kata para ulama, apalah artinya takwa tanpa at-tauhid? Apalagi takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sedangkan perintah Allah yang paling utama dan pertama apa? Perintah bertauhid, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Dan larangan Allah yang paling utama dan yang pertama larangan dari apa?
syirik. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka tauhid sangat kental dalam hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu kalau dalam nas ayat tentang puasa. Demikian pula dalam praktek di lapangan. Ketika antum salat tarawih dan imam ketika salat witir mengikuti sunnah Rasul dalam bacaan salatnya, maka yang terdengar rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat apa? Salat apa? Salat witir kalau mengikuti sunnah Rasul bacaannya ketika rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah. Ini ikrar seorang muslim hanya menyembah Allah. Orang kafir menyembah selain Allah. Orang muslim hanya menyembah Allah. Pendidikan apa? Penggemblengan tauhid. Ini kalau imamnya terus membaca sesuai dengan sunnah Rasul 30 hari, antum dengarkan surat apa? Al-Kafirun. Ini mengokohkan tauhid seorang muslim, tidak beribadah sebagaimana orang kafir yang menyembah selain Allah. Kemudian diakhiri, ditutup surat witir dengan surat yang paling ditunggu-tunggu. Surat apa? Hah? Kenapa kok ditunggu? Iya, kalau mau selesai. Iya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah ahad, Maha Esa, Esa, tunggal, satu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Allahu somad. Ya, antum bisa bayangkan 30 hari mendengar 2 surat tentang at-tauhid ini. Luar biasa. Kalau betul-betul paham, akan mengokohkan hati seorang muslim muslimah untuk istiqomah di atas at-tauhid. Ya, maka sekali lagi ini pelajaran berharga dari bulan suci Ramadan, menggembleng hamba-hamba Allah di atas at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara pelajaran tauhid yang berikutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Antum terserah mau tulis 1, 2 atau 1A, 1B ala rohatikum. Pelajaran yang berikutnya berkaitan dengan penggemblengan tauhid asma wa sifat, terutama dalam ayat-ayat dan hadis-hadis masalah puasa Ramadan. Yang pertama berkaitan dengan sifat ketinggian Allah di atas langit, di atas al-arsy, yang merupakan akidah ahlu sunnah para sahabat Rasul, para salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, imam yang 4 yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, kunna wa tabi'una mutawafirun annallaha fis sama'. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ini akidah ahli sunnah. Dalilnya kata Ibnu Qayyim lebih dari 2000. Dan ini sebagian dalilnya ada pada ayat-ayat tentang puasa Ramadan, yaitu syahrul Ramadan alladzi, lanjutkan, kan masih setengah bulan ya, kan setiap hari hampir dengar ayat ini mungkin. Lanjutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kata sebagian para ulama ketika menjelaskan ayat ini, di antara Syekh Muhammad bin Jamil Zin dalam kutip beliau Siyam Ramadan, di dalamnya ada penetapan sifat ketinggian bagi Allah karena namanya menurunkan dari mana ke mana. Dari atas ke bawah, ini menunjukkan Allah fis sama. Demikian pula dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam
Lailatul Qadar, menurunkan dari atas ke bawah. Allah fis sama, Allah fil ulu. Ini akidah Ahlussunnah yang Allah tegaskan dalam ayat tentang puasa Ramadan. Makanya selayaknya bagi du'atus sunnah misalnya ketika Ramadan menyampaikan ayat ini, tidak hanya menyampaikan dari sisi fikihnya saja, karena umat Islam terutama di akhir zaman ini butuh penjelasan masalah akidah agar mereka betul-betul selamat dari segala bentuk syubhat, kesesatan, dai-dai penyesat umat. Allah fis sama, di antara dalilnya diturunkannya Al-Quran. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya ayat-ayat, bukan hanya ayat itu saja, surat Al-Baqarah 185, namun yang semisal dengannya, setiap ayat yang ada kata-kata Allah menurunkan kitabnya, itu sebagai dalil Allah fis sama. Sebagaimana setiap ayat yang Allah katakan Ar-Rahman alat asistawa juga menunjukkan Allah fis sama, karena arsy itu ada di atas langit. Setiap ayat yang ada kata-kata Allah menaikkan amal perbuatan atau menaikkan hamba-hambanya, itu juga menunjukkan Allah fis sama. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus soleh. Kepada Allah lah naik amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas, menunjukkan Allah fis sama. Sekali lagi dalil tentang Allah fis sama, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim tadi, lebih dari 2000. Silakan antum apa? Cari sendiri. Nah, cuma kaidahnya tadi, di antaranya setiap ayat yang ada redaksi Allah menurunkan kitabnya, itu dalil Allah fis sama. Setiap dalil ayat yang ada kata-kata naik kepada Allah, amal soleh ataupun sebagian makhluknya, itu dalil Allah fis sama. Dan masih banyak yang lain. Cuma ini penetapan sifat ketinggian dalam ayat tentang masalah puasa Ramadan. Demikian pula sifat yang berikutnya yang wajib ditetapkan oleh seorang hamba dalam ayat tentang puasa, yaitu berkaitan dengan sifat tadi, al-qurb, Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah dekat. Namun dekat bukan dengan zatnya Allah fi as-sama tadi. Namun Allah, kata para ulama, dekat dengan ilmunya. Dekat bukan berarti apa? Nempel, dempet, berdampingan. Allah fis sama, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, namun ilmunya di mana? Di mana-mana. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini Allah dekat dengannya, meskipun Allah fi as-sama. Ini sifat al-qurb, sifat dekat. Kemudian sifat berikutnya dalam ayat tentang puasa, sifat al-iradah, kehendak. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ini kehendak Allah. Al-iradah, sifat kehendak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Rasul ada penetapan nama Allah At-Tayyib, sifatnya kebaikan. Allah yang maha baik punya sifat kebaikan. Seperti dalam hadis, la khalufu famis sa'im atyab indallah min rihil miski.
Tahu mulutnya orang berpuasa itu atyab, lebih baik, lebih wangi daripada apa? Minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ya dari nama Allah, Allah Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini yang berkaitan dengan penggemblengan iman kepada Allah, terutama dalam tauhid uluhiyah dan tauhid apa? Kalau antum ditanya mana itu tauhid rububiyah, meskipun secara nas seandainya tidak ada, maka dijawab oleh para ulama, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Ketika antum sudah beribadah hanya kepada Allah, itu otomatis karena antum meyakini Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Paham ya? Jadi tauhid rububiyah itu terkandung dalam tauhid al-uluhiyah. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Yang berikutnya, iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi di antara pelajaran akidah di bulan suci Ramadan mengokohkan iman kita kepada para malaikat-malaikat Allah. Ini tergambarkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dalam ayat sebelum terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, di malam Lailatul Qadar. Biidzni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Kalau mau dibahas sedikit, iman kepada para malaikat, kata para ulama, ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Secara global maksudnya kita mengimani di sana banyak para malaikat, namun kita nggak tahu nama-nama mereka secara terperinci. Kita imani secara global, ya, karena jumlah malaikat ada berapa? Kam adadul malaika? Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah mengatakan tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah. Bahkan dalam hadis ada di atas langit namanya Baitul Ma'mur, tempat namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan tidak keluar lagi. 70.000 kali setahun berapa? Tahun berapa hari? Ya, kali 70.000 berapa? Nggak ada yang tahu. Yang ahli matematika ini. 25 juta. Yakin apa enggak? Yakin. Kali 10 tahun berapa? Kali 100 tahun, 1000 tahun sampai kiamat. Iya. Jadi intinya tadi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah. Maka kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita nggak tahu nama-nama mereka. Adapun mengimani nama mereka secara terperinci, kalau disebutkan oleh ayat, oleh hadis yang sahih tentang nama mereka, wajib kita mengimani nama-nama tersebut secara terperinci. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, sebagaimana dalam hadis Rasul, ya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, demikian pula malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut, malaikat Malik, wa nadau ya Malik. Ini nama-nama individu malaikat yang wajib kita imani secara terperinci karena disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW.
wasallam. Kemudian yang kedua, mengimani malaikat, mengimani sifat-sifat para malaikat. Atafan kalau mungkin kembali ke awal, kalau mau diurutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu mengimani wujudnya malaikat. Ya, mengimani nama-nama malaikat itu antum nanti sebutkan nomor yang kedua. Kandungan iman kepada malaikat yang pertama mengimani wujud malaikat. Kenapa disebutkan hal ini oleh para ulama? Karena di luar sana ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari wujudnya malaikat. Di antaranya kelompok filsafat yang ekstrim. Mereka mengatakan malaikat itu fiktif. Malaikat itu nggak ada wujudnya. Itu hanya khayalan para nabi. Makanya kalau antum mendengar ada ahli filsafat di negeri ini meyakini kitab suci itu fiktif atau apalah bahasanya itu memang keyakinan mereka. Cuma karena takut ditangkap kalau terus terang ya begitu, pakai bahasa basi lah istilahnya. Padahal memang akidahnya basi betul. Naudzubillahi min dzalik. Mereka tidak meyakini adanya malaikat atau wujudnya malaikat. Ini kalau diurutkan apa sebab mereka nggak mengimani wujudnya malaikat, kembali nanti kepada keyakinan mereka tentang kenabian. Kata para ulama, kelompok filsafat yang ekstrem ini, mereka mengatakan kenabian itu bukan pilihan dari Allah. Ini kalau mau dilanjutkan lagi pembahasannya, salah satu bedanya Ahlus Sunnah, kaum muslimin, kaum mukminin dengan filsafat yang ekstrim, kelompok filsafat ekstrim. Kalau Ahlus Sunnah meyakini kenabian itu istifa minallah, pilihan dari Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Allah yang memilih. Tapi kalau kelompok filsafat mengatakan kalau bahasa kita itu ada pilnab. Apa pilnab itu? Pemilihan nabi. Ya, ada yang mau jadi calon nabi? Itu boleh. Setiap orang daftar jadi apa? Nabi. Nabi itu bukan pilihan. Setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai nabi. Namun ada 3 syaratnya. Yang pertama, kekuatan kecerdasan, kuwatuz zakat. Yang kedua, kekuatan berkhayal, berhalu. Siapa sini yang paling halu? Yang paling halu bisa jadi nabi. Itu kata kelompok filsafat. Dan yang ketiga, kuwatut ta'thir, kekuatan untuk mempengaruhi massa. Itu akidahnya kelompok filsafat tentang kenabian. Maka dari syarat yang kedua tadi, apa itu? Iya, yang paling halu, yang paling kuat, halusinasinya, khayalannya bisa jadi nabi. Maka hasilnya tadi, malaikat itu hanya apa? Halusinasinya para anbiya, khayalan para nabi. Cuma kata mereka tidak apa-apa. Untuk apa? Memperbaiki manusia. Ada malaikat yang mencatat agar apa? Manusia itu berlomba-lomba berbuat baik, bohongi, bujui, namun untuk kebaikan. Itu akidah kufurnya kelompok filsafat ekstrem. Paham ya? Ini berkaitan dengan poin pertama, kandungan iman kepada malaikat, iman kepada wujudnya malaikat. Malaikat ada wujudnya. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka makhluk ciptaan Allah, namun mereka makhluk gaib. Paham? Ini poin yang kedua tadi sudah kita sampaikan, mengimani nama malaikat secara global maupun terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat, sama juga secara global maupun terperinci. Dikatakan secara global karena tadi kita nggak tahu malaikat-malaikat secara terperinci. Di antaranya tentang sifat-sifat mereka. Kita imani di luar sana ada malaikat-malaikat yang kita nggak tahu sifat-sifat mereka. Meskipun kita yakini
sifat mereka secara umum yang mencakup semua malaikat, yaitu sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Semua malaikat mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Makanya dalam ayat surat Al-Qadr tadi, mereka turun bi'idzni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka secara terperinci, yaitu kalau disebut secara terperinci di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan individu-individu mereka. Contoh, malaikat Jibril, kata Rasul, memiliki berapa sayap? 600 sayap. Malaikat Munkar dan Nakir, dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, idza kubiral mayyit atahu al malakani azraqani aswadan. Ketika mayat dikubur, dimakamkan, akan didatangi oleh dua malaikat yang sifat mereka aswadani azraqan, hitam biru lah, hitam kebiru-biruan. Ya, adapun bagaimana tepatnya wallahu a'lam, cuma ini yang Rasul kabarkan tentang sifat mereka. Ini sifat mereka secara terperinci yang diperinci oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita imani secara terperinci. Yang keempat, mengimani tugas para malaikat sama juga tadi secara global maupun terperinci. Allah berfirman tentang malaikat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah kami, yaitu para malaikat, kecuali ada tugas masing-masing. Dan di antara tugas tersebut, ya, menurunkan wahyu. Al-Quran di antaranya malaikat Jibril dinamakan Ar-Ruh dalam surat Al-Qadr tadi, dikarenakan beliau turun kepada para anbiya membawa wahyu, dan wahyu diibaratkan seperti roh dalam jasad. Paham? Fahim au naim? Fahim au naim? Pilih. Naim apa artinya? Tidur. Paham insyaallah ya? Coba dites. Kenapa malaikat Jibril dinamakan Ar-Ruh? Siapa yang jawab? Buktikan kalau antum nggak tidur. Nah. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Ya, ini baru bukti yang nyata antum nggak tidur. Tapi itu yang jawab, yang lain wallah. Taib, dinamakan malaikat Jibril dengan Ar-Ruh karena beliau tugasnya menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW atau kitab-kitab Allah kepada para anbiya, dan kitab suci diantaranya Al-Quran itu ibaratnya seperti roh dalam jasad. Roh atau jasad tanpa roh mati. Demikian pula hati tanpa Al-Quran, hati yang mati. Dan Al-Quran juga Allah namakan dengan Ar-Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruhan, yaitu Al-Quran. Al-Quran dinamakan Ar-Ruh karena tadi tanpa Al-Quran hati seperti jasad tanpa ruh, menjadi hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara tugas malaikat, yaitu di antaranya malaikat Israfil meniupkan sangkakala, Mikail menurunkan air hujan, Munkar wan Nakir menanyakan orang yang meninggal dunia, marabbuka man nabiyuka madinuka, dan seterusnya. Kita pindah kepada rukun iman yang ketiga yang berkaitan dengan pelajaran akidah di bulan suci Ramadan, yaitu al-iman bil
al-kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Ini mengimani kitab suci, yaitu Al-Quran yang menghapus semua kitab-kitab yang sebelumnya atau sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Ini yang wajib kita mengimaninya, dan kita wajib meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Paham dong? Demikian pula dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailati Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Setiap muslim muslimah wajib mengimani Al-Quranul Karim. Kemudian kalau mau diperinci, iman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama wajib mengimani kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Ini sebetulnya lebih umum, mencakup Taurat dan Injil, Zabur. Itu adalah kitab-kitab Allah, dan itu semuanya adalah kalamullah. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya itu adalah kalamullah. Jadi kalamullah bukan terbatas hanya pada apa? Al-Quran. Mengimani kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang kedua, di antara kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Namun kita nggak tahu kabar berita dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran kecuali yang dibenarkan oleh apa? Al-Quran. Contohnya apa? Kabar berita dalam Taurat dan Injil, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran, dicantumkan juga dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kabar berita, bukan masalah syariat. Kabar berita. Iya, di antaranya tentang kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tentang para sahabat, yang Allah katakan dalam akhir surat Al-Fatah, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan para sahabat dalam kitab Taurat dan kitab apa? Al-Injil. Jadi dari sini kita tahu dalam Taurat dan Injil Allah sudah memuji para sahabat. Paham? Dari mana kita tahu? Ya dari ayat apa? Surat Al-Fatah ayat terakhir ini dari Al-Quranul Karim. Ini membenarkan apa? Kabar berita dari kitab-kitab tersebut, terutama dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, mengamalkan syariat kitab tersebut. Tentunya kalau kaum muslimin hanya melaksanakan syariat apa? Al-Quranul Karim. Kalau umat-umat dulu yaitu melaksanakan mereka kitab-kitab mereka, tapi sekarang sudah apa? Tadi ditutup dengan Al-Quran, tidak ada lagi kitab yang berlaku kecuali Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Mengimani secara global, seperti yang kita sampaikan, kita nggak tahu jumlah kitab-kitab Allah. Karena setiap nabi, Allah turunkan kitab kepada mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyina mubasysyirin wa mundhirin.
Dahulu manusia umat yang satu. Kemudian mereka berbuat syirik, yaitu di zaman kaum siapa? Nabi Nuh. Faba'asallah, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa? Tugas mereka mubasyirin wa mundhirin wa anzala ma'humul kitab. Dan kata Allah, Allah menurunkan kepada mereka para anbiya kitab-kitab. Setiap nabi membawa kitab suci. Namun tidak semua Allah kabarkan. Kita imani secara global bahwasanya para anbiya Allah berikan kitab suci, kitab yang Allah turunkan kepada mereka, namun kita tidak diberitahu nama-namanya secara apa? Terperinci. Kita imani secara global. Kemudian yang terperinci, yaitu kalau sudah disebutkan secara terperinci dalam ayat ataupun dalam hadis, kita imani secara terperinci seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'anul Karim. Saya pindah kepada rukun yang keempat, al-iman bir-rusul. Kata para ulama, ini sebetulnya kalau dalam pelajaran Ramadan atau ayat-ayat hadis tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, ini enggak disebutkan secara spesifik, secara khusus, namun ini secara otomatis sudah masuk ke bagian iman kepada kitab tadi. Karena kitab tadi diberikan kepada siapa? Para Rasul. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman kepada Rasul secara global mirip kandungannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah. Mengimani bahwasanya para Rasul itu utusan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa ma arsalna min qablika mir rasul. Allah yang mengutus mereka. Dan sudah kita sampaikan tadi, kenabian, kerasulan itu pilihan dari apa? Allah yastafi minal malaika. Makanya ada istilah inna Muhammadan abduhu al-mustafa. Itu tadi kita pagi ngajar kitab Aqidah Thahawiyah. Berhenti sampai sebelum poin ini. Ada kata-kata wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa. Apa arti al-mustafa? Itu tadi dipilih oleh siapa? Oleh Allah. Boleh nggak orang mencalonkan diri sebagai nabi? Kan sekarang banyak ya. Berapa hari yang lalu atau berapa waktu yang lalu kan viral juga. Yang aku apa? Itulah kata ulama al-junun funun. Ya, gila itu banyak seninya. Bang, orang gila itu banyak macamnya. Ada yang gila, telepon dengan siapa? Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang gila ngaku sebagai nabi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita paham akidah yang benar. Ya, di luar sana na'udzubillah min dzalik, pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari nakal maupun akal. Jadi akal yang sehat. Ya, maka harus istiqomah dalam belajar al-aqidah. Kemudian iman kepada para rasul diantaranya mengimani kabar berita dari mereka. Dan sekali lagi kabar yang kita wajib imani kabar berita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Dan yang ketiga melaksanakan syariat para anbiya, dan semua syariat para anbiya telah dihapus dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, mengimani nama-nama para rasul secara global maupun terperinci. Dan maknanya insya Allah sudah dipahami tadi. Kemudian kita pindah kepada rukun iman yang kelima yang juga diajarkan dalam madrasah Ramadan, yaitu masalah al-iman bil yaumi al-akhir. Taib dites, ngantuk enggak antum? Masih ingat enggak hadis tentang puasa Ramadan yang paling sudah masyhur insya Allah, yang ada kaitannya dengan hari kiamat? Nah, biar enggak ngantuk, ada yang mau jawab? Nah, dari sisi mana itu?
Mana wajhul istidlal? Masih ya agak ya belok-belok sana kiri tuh. Ada yang lebih to the point, yang lebih jelas lagi. Nah, sebutkan hadis-hadis tentang puasa yang banyak kita dengar, mungkin hampir sebulan penuh kita sering dengarkannya. Atau kita baca. Ada itu pembahasan berikutnya masalah syafaat. Ada kata-kata hari kiamat enggak? Lafadznya apa itu? Hah? Enggak yakin Mas ya. Tapi yang lain yang yakin tentang jawabannya. Nah, hadis taib idza ja'akum atau di idza ja'a Ramadan. Ini yang paling masyhur. Idza ja'a Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Surga neraka bagian daripada al-iman bil yaumil al-akhir. Paham ya? Jadi ini penggemblengan iman kepada al-yaumil akhir. Apabila datang Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka. Dan juga kalau mau dibahas lebih lanjut lagi, di dalam ucapan Rasul di sini ada penetapan akidah Ahlussunnah, al-jannatu wan naru maujudatanil an. Dalam sebagian kitab-kitab akidah, di antaranya akidah Thahawiyah, dikatakan surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini dibahas oleh para ulama untuk membantah kelompok namanya Al-Mu'tazilah, penuhan akal, yang mereka tidak mengimani adanya surga neraka sekarang. Kata kelompok Mu'tazilah, surga neraka itu belum diciptakan oleh Allah sekarang. Kenapa? Kata mereka, kalau ada surga neraka sekarang sedangkan belum ada penghuninya, mubadzir, sia-sia. Itu sesuai dengan apa? Akal picik mereka. Maka para ulama membantah surga neraka itu sudah ada. Baik berdasarkan dalil akal maupun dalil fakta yang ada. Apa dalil nakalnya? Allah berfirman, kalau nggak salah dalam surat Ali Imran tentang masalah surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi, yang uiddat. Dalam bahasa Arab uiddat itu fi'il madhi, yang sudah lampau, sudah berlalu. Allah telah sediakan uiddat, telah disediakan surga bagi yang bertakwa. Ini secara dalil nas Al-Quran, surga telah diciptakan oleh Allah, sudah ada sekarang. Tentang masalah neraka juga mirip ayatnya, uiddat lil kafirin, telah disediakan neraka bagi orang-orang kafir. Ini secara nas. Nah, secara nas juga hadis tentang puasa ini. Ya, kata Rasul, ketika datang Ramadan dibukakan pintu-pintu apa? Surga, ditutup pintu neraka. Berarti surga neraka sudah ada. Ketika Ramadan dibuka pintunya, ditutup pintunya. Ini sekali lagi keyakinan Ahlussunnah, al-jannatu wan nar makhluqatani maujudatani al-an. Demikian pula kalau dalil tentang masalah pelajaran yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir tentang masalah puasa Ramadan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwasanya lisaim farhatani. Orang yang berpuasa punya dua apa? Kegembiraan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitri. Dia bergembira ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Dan yang kedua kata Rasul, kegembiraan ketika berjumpa dengan apa? Rabbnya. Paham? Baik, ini juga
pengokohan pelajaran di bulan suci Ramadan, menggembleng hamba-hamba Allah untuk lebih mengimani al-yaumi apa? Al-akhir. Kemudian yang keenam di antara rukun iman yang 6, al-iman bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir Allah. Ini tercantum dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Kata para ulama, dinamakan malam itu dengan Al-Qadar ada dua maknanya. Yang pertama, secara bahasa Al-Qadar itu al-syaraf, kemuliaan, malam yang penuh kemuliaan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, satu surat penuh ini menunjukkan kemuliaan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, makna Al-Qadar dari kata-kata at-takdir, al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Kenapa kau dinamakan malam ini dengan Al-Qadar? Karena malam itu Allah menetapkan takdir makhluk-makhluknya setahun lamanya. Ini seperti yang Allah firmankan, jelaskan dalam surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam yang dibarakahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan, di dalamnya dicatat semua takdir makhluknya. Ini sesuai dengan penafsiran Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Makanya kalau antum bahas, pelajari catatan takdir ada beberapa macam. Catatan takdir di Lauhul Mahfuz, catatan takdir di malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak saling bertentangan. Yang dicatat oleh Allah dalam Lailatul Qadar sama dengan yang di Lauhul Mahfuz. Cuma ini perinciannya hanya setahun saja sampai Lailatul Qadar berikutnya. Itu salah satu apa? Iman kepada takdir yang Allah sebutkan di dalam ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Paham Tom? Menambahkan tadi pembahasan masalah asy-syafa'ah. Itu juga salah satu akidah Ahlussunnah yang ditegaskan di dalam puasa Ramadan, yaitu sabda Rasul, Al-Quran wasiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan puasa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ahlussunnah meyakini ada syafaat di hari kiamat. Para nabi memberikan syafaat, para malaikat, orang beriman, Al-Quran dan puasa memberikan syafaat, namun semua dengan seizin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena waktunya tinggal kurang lebih 10 menit, ana tutup dengan pelajaran akidah yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu setelah tadi 6 rukun iman, di antara pelajaran akidah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan beribadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini alhamdulillah tergambarkan dalam setiap awal mau puasa Ramadan, kaum muslimin mereka menunggu sidang isbat atau keputusan sidang isbat. Ini yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Mereka kalau mau Idul Fitri menunggu pengumuman pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah. Dalam akidah beliau mengatakan kepada murid beliau yang bernama Syuaib, ya Syuaib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syuaib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis
sampai engkau mengimani atau meyakini membolehkan salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek. Syuaib bertanya, as-salatakullaha, apakah setiap salat bersama pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatul jum'ah wal idin. Tidak, namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ini akidah yang tercantum dalam akidah salaf, melaksanakan sebagian ibadah di antaranya salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula tadi puasa, ikut pengumuman pemimpin kaum muslimin. Yang pertama sesuai dengan sabda Rasul dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Kemudian ketok palunya serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dahulu Abdullah bin Umar dalam Sunan Abi Daud pernah berkata, taro an-nasu al-hilal. Manusia mereka mengaku melihat hilal atau mereka berusaha melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Aku pun mengabarkan kepada Nabi bahwasanya aku melihat hilal. Fasoma, beliau pun puasa. Wa amaron nas bisyamihi. Lalu Rasul mengumumkan, memerintahkan manusia untuk berpuasa. Abdullah bin Umar, beliau meskipun sudah melihat hilal langsung, nggak mengumumkanlah kepada manusia. Dikembalikan kepada siapa? Waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau yang mengumumkan. Ikut pengumuman pemimpin kaum muslimin tentunya ketika mereka pakai ru'yatu al-hilal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan akidah sahihah, akidah salaf ashabi al-hadis. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan, masih sisa 5 menitan lah kurang lebih. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Jazakallahu khair. Apakah berkata tentang Allah tanpa ilmu lebih besar dosanya dari dosa syirik? Iya, karena dosa syirik itu saja sumbernya dari berkata tentang Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Mereka berkata tentang agama Allah tanpa, seperti tadi. Banyak dai-dai penyesat umat mengatakan enggak apa-apa tawasul dengan wali yang telah mati karena mereka orang yang dekat dengan Allah. Hanya apa? Pakai akal-akalan mereka. Enggak pakai apa? Dalil, sedangkan dalil jelas-jelas melarang, menvonis mereka apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Paham ya? Dan segala bentuk kesesatan, kebid'ahan sumbernya dari apa? Ini. Al-qaul ala Allah bila ilmin, berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Makanya Allah menempatkan dosa ini di atas dosa kesyirikan, karena tadi bahayanya sangat luar biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah mengharamkan bagi kalian tingkatan yang paling bawah kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya, dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, berbuat syirik kepada Allah. Dan yang paling atas setelah syirik, wa antaqulu 'alallah, dan kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa ditempatkan lebih dari syirik? Karena tadi bahayanya lebih besar. Bahkan tadi dosa syirik itu sendiri munculnya sumbernya dari apa? Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Plus tadi bid'ah, kesesatan, semuanya muncul dari berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sampai ngomong apa? Telepon langsung kepada, dari mana? Ini dusta atas nama Allah, naudzubillah min dzalik. Kemudian bahayanya berkata tentang
ya Allah tanpa ilmu menyesatkan banyak orang. Kalau orang berbuat syirik sendirian, dosanya untuk dia. Tapi kalau sudah ngomong masalah agama tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, posting masalah agama tanpa ilmu, dosanya apa? Menyebar kemana-mana, dan dia juga menanggung dosa orang yang dia sesat. Ini bahayanya. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Fadal. Baik. Hasan tabarakallahu fiik. Yang lain paham enggak? Hah? Masya Allah. Ya. Wafaqakumullah. Ya, semoga menjadi anak-anak yang soleh. Nah, baik. Kata penanya, apakah kalau mau sujud tilawah ya setelah membaca as-sajdah takbir dulu atau langsung sujud? Wallahu alam, yang sampai kepada saya ilmunya pakai takbir dulu. Allahu akbar. Nah, wallahu taala alam. Dan alhamdulillah ana pernah menerjemahkan buku khusus spesial masalah sujud tilawah. Namun sudah lama, wallahu taala alam. Yang terakhir kalau ada, atau ummahat kalau mungkin dengan tulisan terserah. Baik, karena kita ada kajian lain setelah zuhur tempat yang lain, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.